setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar merekati setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, dalam suka dan duka. Puji firman-Nya selalu pasti. Tuhan selalu setia dalam hidup selama-lamanya. Sepasti fajar merekati setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Tuhan setia dalam hidupku. Dia sepasti fajar selalu setia. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api,
Ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom
Kau berkuasa, Kau mulia Tuhan di dalam kehidupan kami. Yes Lord. Dan hari ini Tuhan, izinkan setiap kami Tuhan datang ke hadapan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Mari sama-sama, come on, sing. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of, you're so wonderful. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You are my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Mari buka hatimu lebih lagi. Dengan iman percaya kami, dengan kuasa yang daripadamu Tuhan Yesus, kami mau klaim semuanya Tuhan. That could not hold you, the filter before you. You silence the voice of sin and grief. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is
Shakaya rabaya 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 rabaya. Mari teman-teman, mari dimanapun kalian berada, mari kita sama-sama mau deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shakaya rabaya 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 rabaya. Shakaya rabaya. Mari tetap angkat tanganmu. Kita mau berdoa buat Indonesia. Shakaya rabaya rabaya rabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat Indonesia Tuhan. Buat bangsa kami. Buat negara yang kami cintai Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia Tuhan. Kau yang berkati Tuhan. Presiden dan wakil presiden kami. Kau yang berikan mereka kedua hikmat, kekuatan daripada Engkau saja Tuhan. Kau berdoa untuk setiap jajaran menteri yang ada, setiap jajaran DPR yang ada. Juga untuk setiap pemerintah-pemerintah dari pusat hingga ke daerah Tuhan. Kau yang berkati mereka semua Tuhan. Kau yang berikan hikmat Tuhan atas setiap mereka Tuhan. Untuk bisa memimpin bangsa ini Tuhan. Kau juga taruh Tuhan orang-orang yang Kau percaya untuk ada di setiap kursi-kursi pemerintahan yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami tahu bangsa kami sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Masih ada pandemi yang melanda Tuhan. Masih ada krisis ekonomi yang melanda bangsa ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, Kau yang berikan jalan keluar untuk setiap permasalahan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Biarlah api-Mu tercurah atas bangsa kami Tuhan. Biarlah di bangsa kami Tuhan terjadi penuaian yang terbesar Tuhan. Biarlah terjadi Tuhan pertobatan Tuhan di setiap sekolah-sekolah, di setiap kampus-kampus Tuhan, di setiap tempat kerja Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami rindu Tuhan setiap generasi kami dimenangkan Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap generasi kami Tuhan mengalami lawatan Engkau Tuhan. Shakya rabaya 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 rabaya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan di gereja ini Tuhan. Untuk Pak Niko, untuk Koben, untuk Ko Ivan, untuk Ko Daniel. Juga untuk seluruh staf pengembalaan yang ada di GBI Sukawarna ini Tuhan. Kau yang berkati mereka semua Tuhan. Kau yang berkati setiap pelayanan mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kau yang terus tambah-tambahkan Tuhan hikmat marifat daripada Engkau saja Tuhan. Kau yang terus taruh visi-misi-Mu atas setiap mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk wadah Legacy Center Tuhan. Terima kasih Tuhan buat wadah ini Tuhan. Biarlah di wadah ini Tuhan kami bisa terus bertumbuh Tuhan. Biarlah di wadah ini Tuhan kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk setiap kami Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan kami anak muda Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk pembicara Tuhan hari ini Tuhan. Kau yang berkati lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Agar apapun yang dikeluarkannya semuanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Biarlah firman yang boleh disampaikan hari ini Tuhan bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shakaya rabaya 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 rabaya.
Shalom Legacy Center, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di ibadah online kali ini. Dan sebelum kita memulai khotbah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, biar kuasa-Mu mengalir saat ini, mengurapi setiap kami, memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, supaya firman yang benar, firman yang hidup, firman yang mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Firman itu yang masuk di dalam kehidupan setiap kami berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan buahnya memberkati banyak orang. Dan jadikan kami pelaku-pelaku dari firman-Mu, Tuhan. Bebaskan kami semua dari segala kesalahan pelanggaran kami. Biar sepenuhnya Allah Roh Kudus, Kau satu-satunya pribadi yang berdaulat di tengah-tengah setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu, Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan dilepaskan dengan kuasa. Kuasa yang menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, melepaskan mereka yang terbelenggu, dan memulihkan setiap hubungan yang hancur. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baru-baru ini kita baru saja merayakan Paskah. Peristiwa bangkitnya Tuhan Yesus dari kematian. Apa esensi dari itu semua? Esensinya adalah waktu Yesus mati dan bangkit buat saudara dan saya, itu artinya dosa saudara dan saya ditebusnya semua di atas kayu salib, dan kita mati bersama dengan Kristus, dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Dan itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Hari ini topik firman Tuhan bicara mengenai new life, hidup yang baru. Apakah saudara sudah yakin bahwa engkau sudah ada di dalam hidup yang baru? Atau kau sebetulnya sedang struggle, kau sedang bergumul di dalam dosa, bergumul di dalam masalah, bergumul dalam banyak hal, bergumul dengan saudara tidak punya damai sejahtera, saudara dirundung dengan rasa depresi, saudara dirundung dengan stres. Rasa-rasanya ada beban yang begitu berat menimpa pundakmu, dan kau merasa, kok gini ya jadi anak Tuhan. Nah saudara, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, saya akan mengajak saudara menyaksikan sedikit cuplikan yang saya ambil dari siaran Netflix berikut ini. Still making moves and trying to gain places. I think that's Roman Grosjean that has gone onto the barriers there. About 140 miles an hour. Red flag. Is he okay? I will come up to you. No, please. Have you got help? No information on it yet. Come into the pit lane. Tell me he's okay, please. Tell me he's okay. Once you see fire, it's the worst thing you can have. This is bad. Yeah, this one was hard to watch. I felt very, very vulnerable in that moment. Everything goes through your head.
You don't think that anybody can get out alive of this one? Only when you see things reveal the danger that we're going to. The big question was where's the rest of the car and where is the driver? I did think this would be a very bad outcome. As I looked to my right, I could see the driver through the gap in the flame. How did he jump out? That's an act of God. Video yang sangat membuat kita cukup jantung tuh sempet kayak mau berhenti dulu ya gitu ya. Karena lihat ada satu peristiwa yang luar biasa. Nah, bicara mengenai hidup yang baru, hidup yang Yesus berikan. Apa yang kita dapat pelajari dari video klip tadi? Kita melihat bahwa orang tadi yang mengalami kecelakaan, dia mendapatkan sebuah mujizat, di mana seharusnya tidak mungkin dia bisa survive. Seharusnya dia mengalami luka bakar yang luar biasa. Seharusnya dia mungkin sudah meninggal. Tetapi justru di sana bahkan para komentator berkata itu pasti sebuah mujizat, pasti sebuah keajaiban Tuhan. Dalam kehidupan manusia mungkin ada momentum-momentum besar yang seolah-olah bisa membuat satu hidup baru bagi orang tersebut. Mungkin kita adalah orang yang sedang menanti sebuah momentum besar yang tiba-tiba seolah kalau momentum itu terjadi maka hidupku akan berubah. Contoh ya saudara ya, contoh para jombloers gitu ya. Mereka berkata, aduh nanti kalau saya udah punya pacar, pasti saya akan bangun lebih pagi. Nanti saya akan begini, saya akan begitu. Seolah-olah kita menunggu satu momentum besar. Dan rasanya momentum itu pasti akan mengubah hidup kita. Oke, maybe yes. Anggaplah itu terjadi. Anggaplah momentum yang Anda rindu-rindukan itu terjadi. Tetapi dengar saudara, momentum itu tidak akan pernah bertahan lama kalau ternyata saudara tidak menghidupi momentum itu. Maksudnya begini, mungkin ada sesuatu hal besar yang mengubah hidup kita, seperti video klip tadi. Tetapi, kalau kejadian itu hanya dijadikan sebuah histori, karena pada satu kali, besok, lusa, minggu berikutnya, tahun berikutnya, maka kejadian yang tadi kita saksikan itu menjadi sebuah histori. Sebuah kisah di masa lalu. Dan kalau cuma itu menjadi sebuah kisah di masa lalu dan tidak ada satu perubahan yang terus-menerus dalam kehidupan kita, maka kita akan kembali kepada kehidupan yang lama. Ada sebuah ilustrasi, seorang pemabuk yang tiba-tiba dia ikut casting dalam sebuah dunia perfilman. Dan ternyata, wah, castingnya berhasil. Tentu dia menjadi seorang aktor yang luar biasa, mulai masuk dalam dunia perfilman, dan dia mulai mengubah cara hidup dia. Karena begitu sibuk, dia nggak punya waktu lagi untuk mabuk-mabukan. Singkat cerita, dia mulai menjadi orang yang tenar. Begitu dia sudah menjadi orang tenar, ternyata dia ingat kembali kepada kisah hidup dia sebagai seorang pemabuk. Dan dia mulai masuk lagi di dalam kehidupan yang lama itu. Dia mulai minum minuman keras, bahkan dia ketergantungan dengan alkohol. Sebelum syuting film, dia harus minum dalam kondisi setengah teler. Apa yang terjadi? Karirnya merosot dan hancur berantakan. Dan dia kembali menjadi seorang pemabuk.
yang bukanlah siapa-siapa. Ternyata momentum besar dalam kehidupan kita bisa mengubah hidup kita, bisa. Tetapi mungkin itu hanya mengubah sesaat. Lalu bagaimana supaya momentum ataupun hal-hal yang bahkan kalau nggak ada momentum, bagaimana supaya hidup kita terus berubah? Nah, saya akan kupas buat teman-teman semua. Kita akan lihat firman Tuhan di 2 Korintus 5:17 berkata, di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru. Sama-sama katakan dengan saya, yang baru. Yang baru sudah datang. Nah, arti dari yang baru dalam terjemahan King James dikatakan, all things are become new. All things. Dan kalau kita lihat konteks ayat ini, konteksnya adalah dulu kita adalah hamba dosa. Dulu kita adalah budak-budak dari si jahat. Karena kita diperdaya. Kita lahir di dalam kondisi berdosa karena pertalian dengan dosanya Adam. Maka dari itu tidak ada seorang pun luput dari dosa. Maka kita butuh Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Mungkin beberapa di antara kita berkata, saya udah lahir baru loh, Pastor. Tapi kok hidup saya nggak berubah-berubah ya. Padahal saya udah lahir baru nih. Saya udah terima Yesus, bahkan mungkin saya sudah pelayanan. Oke. Percayalah bahwa peristiwa lahir baru itu betul-betul sudah mengubah hidupmu. Cuman seringkali ada satu rasa intimidasi. Dan kita merasa begini, harusnya kalau aku lahir baru, tiba-tiba aku berubah menjadi manusia lain. Ada orang yang mengalami peristiwa supernatural seperti itu. Tetapi banyak justru tidak. Lalu apa yang harus terjadi? Korelasinya adalah pada Roma pasal 12. Saudara, Roma pasal 12 berkata bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu yang dikatakan oleh Roma pasal 12. Di mana kehidupan kita dibaharui hari demi hari. Waktu demi waktu. Momen demi momen. Sekalipun tidak ada satu momentum besar yang mengubah kehidupan Anda. Sebab kata berubahlah oleh pembaruan budimu itu diambil dari kata metamorfoste. Sama seperti proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Dia melalui sebuah proses yang namanya kepompong. Di masa dia menjadi kepompong, dia nggak tahu bahwa satu kali akan terjadi sebuah transformasi. Akan menjadi sebuah perubahan drastis. Bahkan kalau kita lihat kupu-kupu dewasa, kita tidak akan lagi melihat sosok ulat di dalam kupu-kupu. Tetapi sebaliknya kalau kita lihat ulat, kita tidak akan melihat sosok kupu-kupu di dalam ulat. Berarti ada satu proses perubahan drastis. Tetapi perhatikan begini. Waktu mereka menjadi kepompong, waktu ulat menjadi kepompong, dalam beberapa belas hari seolah-olah kepompong itu tidak menjadi siapa-siapa, tidak melakukan apa-apa. Proses kepompong itu ada di dalam yang kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi perlahan dan itu pasti, proses kepompong pasti mengubah ulat menjadi seekor kupu-kupu. Nah, saudara, saya mau bicara mengenai sebuah kebenaran yang sejati. The truth is, you are a new creation. Waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama betul-betul sudah berlalu. Apa yang lama? Waktu engkau terikat dengan dosa dan engkau berkata, aku gak bisa keluar dari dosa. Itu yang lalu. Engkau punya tabiat yang buruk sekali, itu yang lalu. Tetapi tidak dapat dipungkiri, kenapa hari ini seolah-olah tidak ada perubahan drastis yang langsung kelihatan? Karena jangan salah, sekalipun kita ciptaan yang baru, tubuh kita masih tubuh yang lama. Daging ini adalah hamba dosa. Makanya Rasul Paulus berkata, waktu aku mau melakukan yang baik, justru yang buruk aku lakukan. Karena ada satu tabiat dosa. Nature manusia itu berbuat dosa. Itu nature daging kita. Yang dibaharui itu adalah manusia roh kita. Dan kalau misalkan roh kita tidak dikasih makan, tidak diberi kekuatan, tidak dipupuk, tidak diberikan kehidupan, roh itu akan mati. Waktu roh mati, maka daging ini akan mengambil alih. Maka saudara, kehidupan rohani yang begitu gencar, gereja katakan, ayo
masuk dalam ibadah, ayo banyak baca firman, ayo banyak menyembah Tuhan. Itu adalah proses manusia rohani yang terus dibaharui, dikuatkan hari lepas hari. Sampai kita menjadi suatu ciptaan yang jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa. Dan itu semua tentu harus melalui proses. Sama seperti kupu-kupu, dia harus melalui proses kepompong. Baru dia bisa menjadi kupu-kupu yang betul-betul berubah, bertransformasi. Nah, kalau kita lihat perubahan apa yang terjadi pada ulat kepada kupu-kupu. Yang pertama, formnya berubah. Tampilannya berubah. Ada sesuatu yang ditunjukkan kepada publik, itu ada sesuatu yang sangat berbeda. Saudara, waktu saudara terus hidup di dalam firman, mungkin tidak ada perubahan drastis terjadi. Ya, mungkin hari ini masih jatuh bangun di dalam dosa. Gak apa-apa. Bukan itu yang kita harus fokuskan. Di dalam Kristus, walaupun kita jatuh bangun di dalam dosa, kita akan terus bangkit berdiri. Sebab firman berkata, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit berdiri. Artinya, sekalipun hari ini kita jatuh, terus kita pandang kepada Kristus. Pandang kepada salib Kristus yang sudah memberikan kita kemerdekaan. Ingat, ada tabiat dosa yang belum hilang. Karena kita masih pakai tubuh daging. Tetapi ingat, sekarang di dalam Kristus, all things possible. Semuanya yang sudah menjadi baru itu memungkinkan membuat kita untuk melangkah keluar dari ikatan masa lalu kita. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang sedang mengalami masa terikat dengan dosa seksual, masturbasi, onani, pornografi, atau mungkin kau terikat dengan dosa-dosa di masa lalu. Engkau mungkin pernah mau mengaborsi. Engkau merasa terikat, merasa rasa bersalah, intimidasi datang hari lepas hari. Engkau ingin melakukan yang baik, tetapi yang buruk selalu engkau lakukan. Engkau pengen keluar lepas dari pacarmu yang selalu mengajak engkau melakukan free sex. Tetapi rasanya kau jatuh lagi, dan jatuh lagi. Semakin kau coba, semakin kau jatuh. Ini adalah sebuah realita. Tetapi dengar ini, engkau yang sudah lahir baru di dalam Kristus, ada satu kekuatan supranatural yang sudah terinstal di dalam dirimu, namun engkau belum menyadarinya. Lalu bagaimana mengaktifkannya? Perubahan hari lepas hari, itu yang kita harus kejar. Saudara, proses yang baik tidak akan pernah mendustai hasil. Proses yang baik tidak akan pernah mendustai hasil. Sekalipun hari ini engkau merasa belum ada hasil, tetapi kalau engkau diproses dan engkau merespon dengan benar, percayalah, satu kali waktu engkau selesai dari prosesmu, sesuatu yang baik sudah pasti menanti Anda. Sebab proses tidak pernah mendustai hasil. Maka dari itu Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai proses. Makanya Tuhan berani berkata kepada Daud, Daud ini adalah orang yang berkenan kepadaku, who will do all my will. Dengan tenses future, who will do all my will. Ada satu kepastian yang Tuhan berani katakan bahwa apapun keadaannya, Daud pasti akan do my will. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan perjalanan hidup Daud, dia bukan orang yang gak pernah salah. Dia bukan orang yang gak pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi dia adalah orang yang selalu merespon dengan benar. Waktu dia ditegur, dia merendahkan hati, dia bertobat. Itu adalah respon. Proses tidak akan mendustai hasil. Prosesnya benar, hasilnya pasti benar. Jangan pengen hasilnya dulu benar, tapi engkau tidak mau diproses. Itu semua tinggal jadi mimpi dan tidak akan pernah terjadi. Ingat, bentuk pasti akan berubah, formnya berubah. Hari ini waktu kita sungguh-sungguh, mungkin besok belum orang lihat. Tetapi 1 tahun, 2 tahun dari sekarang, waktu kita terus hidup di dalam firman, hidup sungguh-sungguh ikut Kristus, terus pandang salib Kristus, jatuh gak apa-apa, bangun lagi, lihat salib Kristus, jatuh lagi gak apa-apa, bangun lagi, lihat salib Kristus. Engkau akan perhatikan, dalam waktu yang panjang mungkin, 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Orang akan melihat ada satu perubahan di dalam hidupanmu. Memang rasanya gak enak waktu diproses. Ada yang digerus, ada yang diinjak, ada yang diremas, ada yang mungkin disayat. Rasanya gak enak. Tetapi jangan pikirkan itunya. Tetapi lihatlah, proses akan membawa sebuah hasil. Yaitu hasil yang menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Formnya berubah. Yang kedua, apa yang berubah? Sifatnya berubah. Karakteristiknya berubah. Karakternya berubah. Ulat sifatnya apa? Menghancurkan. Saudara kalau lihat tanaman, daun-daun gitu, tiba-tiba daunnya pada bolong.
udah pasti ada ulat bersarang gitu ya. Karena nggak mungkin yang bikin bolong manusia, nggak ada kerjaan. Tapi pasti itu adalah ulat. Karena sifat, nature-nya ulat adalah merusak. Nature dosa adalah merusak. Manusia lama kita, nature-nya adalah dosa. Dan dosa pasti merusak. Itu nature. Tetapi waktu ulat bertransformasi melalui proses kepompong menjadi kupu-kupu, lihat, kupu-kupu nature-nya tidak merusak. Tetapi kupu-kupu nature-nya adalah membuahi, membantu proses penyerbukan. Dan lihat, ada buah yang dihasilkan. Ada bunga yang dihasilkan. Ada buah yang muncul sebagai proses dari kupu-kupu melakukan penyerbukan. Lihat, ada satu perubahan. Ada karakter yang dirubahkan. Dulunya keras. Dulunya nggak mau nurut sama orang tua. Dulunya pengennya melawan. Sekarang lebih bisa nahan. Sekarang bisa ngertiin orang tua. Sekarang nggak terus minta, pengen apapun yang kita mau, orang tua harus berikan. Nature-nya harus berubah. Karakternya harus berubah. Karakteristiknya adalah berubah. Dan yang ketiga, apalagi yang berubah? New life itu membawa perubahan apa sih sebetulnya? Ini yang harusnya terjadi, saudara ya. Ini yang harusnya kita kejar. Destiny-nya berubah. Saya ulang, destiny-nya berubah. Guys, ulat hanya hidup sebagai parasit. Karena dia memang hidup menumpang dari tanaman orang gitu ya. Dia sebagai parasit. Dia tinggal pada satu tanaman, dia menumpang pada satu pohon. Tetapi lihat, kupu-kupu, dia tidak tinggal pada satu pohon. Tetapi dia akan pindah dari pohon yang satu pohon yang lain. Dan tujuannya, destiny-nya adalah untuk menjadi berkat. Memberkati, membantu proses penyerbukan. Kupu-kupu dia terbang bebas. Ada satu hidup bebas di dalam Tuhan. Dia menjadi berkat, bukan menjadi penghambat. Kupu-kupu tidak bergantung kepada pohon, tetapi bunga-bunga bergantung kepada kupu-kupu. Kupu-kupu terbang, tidak merayap, tidak menjadi parasit. Artinya ada satu kebebasan. Hidup yang free. Saudara, percayalah, jangan tunggu satu momentum besar terjadi. Momentum bisa mengubah hidup kita, tapi pertanyaannya berapa lama sih momentum bisa mengubah hidup Anda? Kalau engkau masih ingat 1 tahun, 2 tahun, oke, bagus. Tahun ketiga mungkin kau menjadikan itu sebuah histori dan itu menjadi biasa saja. Maka momentummu hanya menjadi masa lalu. Dan engkau tidak lagi hidup dengan hidup yang baru. Karena hidup baru itu perlu proses. Hidup baru membutuhkan ketekunan. Hari lepas hari. Terus do a good things. Every day living in the God's presence. Kita butuh kasih karunia untuk hidup baru, betul. Tetapi kita butuh ketekunan untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Proses membawa kita terus menjadi pribadi yang lebih baik. Karena hidup di dalam kasih karunia Tuhan harusnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kasih karunia Tuhan bukanlah untuk menjadi surat izin, seperti surat izin mengemudi. Ini seolah surat izin melakukan dosa. Bukan. Kasih karunia Tuhan yang diberikan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, itu harusnya betul-betul memberikan kekuatan yang baru untuk memampukan kita keluar dari dosa. Saudara, dulu saya adalah pribadi yang terikat dengan dosa. Saya berpikir, nanti saya tunggu sebuah momentum. Kalau momentum ini terjadi, maka saya akan berhenti berbuat dosa. Betul, itu pernah terjadi dalam kehidupan saya, tapi hanya bertahan 2-3 bulan. Kemudian saya jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Sampai saya menyadari bahwa ternyata jangan jadikan momentum untuk menunggu kita berbuat benar. Berhenti dari dosa, bukan. Meninggalkan hidup lama, tunggu momentum, bukan itu. Poin pentingnya bukan itu. Tetapi poin pentingnya adalah kita putuskan hari ini. Kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima dengan mulut, mengaku dengan hati, percaya. Dan kita memutuskan untuk setiap hari kita memandang salib Kristus. Artinya apa? Sekalipun kita jatuh, kita terus mau melakukan yang benar. Tapi nggak mampu, pastor, jatuh lagi. Nggak apa-apa. Itu adalah proses. Banyak kali orang udah jatuh 2-3 kali. Udahlah, saya udah nggak layak di hadapan Tuhan. Udah, saya mau terus hidup di dalam dosa. Nah, itu yang keliru. Itu yang membuat kita akhirnya nggak keluar, nggak jadi manusia yang baru. Ingat proses kepompong, saudara ya. Kalau saya pelajari,
untuk seekor kepompong bisa menjadi kupu-kupu dewasa, itu membutuhkan beberapa belas hari. Dan di dalam keadaan berapa belas hari dia nggak ngapa-ngapain itu, disitulah betul-betul proses terjadi. Satu kali, saya tutup dengan ini. Satu kali ada seorang anak kecil melihat ada kepompong di halaman rumahnya. Waktu dia lihat kepompong di halaman rumahnya, beberapa hari kemudian ternyata ada sosok seperti kupu-kupu. Karena setengah badan masih di dalam kepompong, setengahnya udah keluar. Tapi setengah badan masih di dalam kepompong. Dia lihat pagi, wah sebentar lagi akan ada kupu-kupu nih, dia bilang gitu. Lalu dia tungguin pas pulang dari sekolah pada saat itu. Dia lihat lagi, loh kok masih begini sih? Masih setengah badan sih yang keluar, kasihan amat. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ambil sebuah cutter, lalu dia mulai buka secara paksa kepompong itu. Karena niatnya tulus, mau bantu. Apa yang terjadi? Waktu kupu-kupu itu keluar, betul, dia adalah seekor kupu-kupu. Tetapi karena proses yang belum selesai, tetapi dipaksa, dipercepat oleh tindakan dari anak ini, apa yang terjadi? Sayap kupu-kupu itu tidak bisa mengembang dan dia menjadi kupu-kupu yang tidak dapat terbang. Kupu-kupu cacat, kupu-kupu yang tidak berguna. Kenapa? Karena ternyata waktu proses begitu berat, di ujung proses, disitulah sebetulnya proses di mana seluruh energi, seluruh nutrisi itu diarahkan kepada sayapnya. Itu adalah proses terakhir ulat menjadi kupu-kupu melalui kepompong. Tetapi sayang, di saat proses itu lagi dahsyat-dahsyatnya dialami oleh kupu-kupu yang mau jadi kupu-kupu dewasa itu, dipotong sama anak kecil ini, dibantu, dibikin lebih cepat selesai dari yang seharusnya. Apa yang terjadi? Justru kupu-kupu itu menjadi gagal. Gagal berkembang, gagal bertumbuh. Saudara, kalau engkau lagi diproses jatuh bangun di dalam dosa, terus pandang salib Kristus. Engkau minta setiap hari, Tuhan penuhi aku dengan kasih karunia-Mu. Aku perlu kasih karunia-Mu Tuhan, untuk aku dimampukan melangkah di dalam rencana-Mu. Dan waktu engkau proses lebih banyak lagi datang, dan kau pengen cepat selesai, apa yang terjadi? Ingat ilustrasi ini. Ingat kisah ini. Kalau engkau dipaksa selesai, engkau pengen cepat-cepat selesai, padahal belum waktunya untuk kau selesai dari proses. Engkau mungkin tidak menjadi ciptaan yang sempurna, tetapi engkau menjadi ciptaan yang tidak berguna. Cintailah proses, sebab Allah kita adalah Allah yang yakin kepada proses, dan Dia tahu proses yang benar akan menghasilkan hasil yang benar. Saudara, Tuhan Yesus pernah ditawarkan oleh iblis dalam ujian padang gurun. Dalam pencobaan terakhir, Tuhan ditawarkan begini, kalau engkau sujud menyembah kepadaku, seluruh kerajaan ini, seluruh kerajaan dunia akan kuberikan kepadamu. Seluruh kuasanya akan kuberikan kepadamu. Bukankah tujuan Kristus adalah menjadi raja atas seluruh umat manusia? Seolah-olah iblis menawarkan sesuatu yang instan dalam kehidupan Yesus. Yesus, udahlah, kamu tahu jalan salib itu tidak nyaman. Kamu tahu proses salib itu tidak enak. Kamu tahu semua itu gak nyaman. Aku tawarkan yang instan ya. Sujud aja sekarang, aku berikan kuasa itu. Hasilnya seolah-olah iblis tawarkan adalah hasil yang sama, di mana Yesus akan berkuasa menjadi raja, sebab kuasa itu diberikan dari iblis kepada Yesus. Tetapi lihat, Yesus tahu betul, Bapa di sorga bukan mengharapkan hasil, tetapi mengharapkan proses. Sebab waktu prosesnya benar, hasilnya pasti benar. Tetapi waktu Yesus mengharapkan, kalau Yesus mengharapkan hasilnya doang yang benar, tidak mau melalui proses jalan salib, hari ini saudara dan saya tidak akan menjadi orang-orang diselamatkan. Saudara yang sedang di dalam proses, saya encourage saudara, tetap bertahan ya. Tetap teguh ya. Kita nggak tahu proses kapan selesai, tetapi saya pastikan ada waktu Tuhan. Dan Tuhan tidak akan berlambat-lambat untuk menolong saudara. Terus minta setiap hari, penuhi aku dengan kasih karunia-Mu. Sebab tabiat dosa akan terus mengejar kita, merongrong hidup kita, karena kita masih hidup di dalam daging. Tetapi jangan lelah, jangan lemah, jangan desperate. Jangan merasa tertuduh dengan tuduhan-tuduhan iblis. Tuh kan lihat, udahlah, lu memang orang berdosa, lu gak bisa bangkit dari dosa. Jangan tertuduh dengan itu. Bangkit berdiri sekali lagi. Sekalipun kau hari ini lagi jatuh, bangkit lagi. Sebab engkau adalah ciptaan yang baru. Dan itu adalah sesuatu yang pasti yang sudah Tuhan Yesus berikan melalui kematian dan kebangkitannya di dalam kehidupanmu.
Maka dari itu, kita semua adalah orang-orang yang mampu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi ada proses, ada waktu yang kita harus jalani. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas. Bahasa manusia sangat terbatas. Tetapi pengurapan-Mu tanpa batas. Dan pengurapan-Mu yang akan mengajar setiap kami. Pengurapan-Mu yang akan memampukan kami menangkap apa yang jadi isi hati-Mu. Dan kami dimampukan oleh kasih karunia-Mu yang besar itu. Untuk kami dapat berjalan, keluar menjadi pemenang. Hari lepas hari, kami terus menjadi pemenang dari setiap beban pergumulan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Dan kami akan membuka hati kami, mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kekasih Kristus terimalah berkat dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup.